warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, kakak masih sini? Hah? Di sini aja enggak apa-apa biar teman-teman. Hah? Ya, baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang Bapak hormati Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Depok, Bapak Erwin Syahid MSI. Yang saya hormati Bapak Ustaz Hasbi As-Sidiki SEM SY Syariah. Kemudian juga Ibu Yulia Friani ME, serta para kakak-kakak dari tema mahasiswa Febi dan juga anak sekalian yang berbahagia. Kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmatnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya kami sampaikan bahwa kami saat ini, anak sekalian, ini Pak Ustadz adalah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UID Al-Karimiyah Sawangan, melaksanakan PKM pengabdian kepada masyarakat yang bertempat di Yayasan Al-Kamillah. Kalau selama ini dilaksanakan oleh Unpam sering sekali, dan untuk Al-Karimiyah baru saat ini dilaksanakan. Nah, suasana yang sangat sederhana. Mohon maaf kalau saksinya di hari-hari ini tidak lengkap. Kalau hari ini itu ya agak lengkap, cuma kitanya yang nggak bisa. Jadi yang penting ada kegiatan, artinya tidak terlalu banyak sederhana, tapi tetap berjalan, ambil manfaat dari pertemuan ini. Nah, PKM kali ini dilaksanakan ada dua judul, ada dua tema. Nanti tema pertama ini nanti dicopot, tapi tema yang kedua. Insya Allah yang berikan materi sudah siap di bidangnya Pak dosen, bapak-bapak dosen yang mengajar bersama kami di Al-Karimiyah di UID. Nah, itu kepada seluruh jajaran baik Kaprodi maupun para dosen dan mahasiswa, terima kasih atas kepercayaannya. Kita berusaha memang di sini juga Alhamdulillah dan Prodi juga. Nah, adapun hari ini Ustaz lupa menentukan tanggal itu, ternyata dalam kondisi puasa ya menurut saya. Kalau kita rubah lagi schedule waktunya agak repot ya, jadi ya sudah. Jadi anak-anak memang kita wajibkan puasa pada hari dan esok hari. Kalau narasumbernya biasanya nggak bulan puasa sama mahasiswanya. Nanti ya ini puasa sunnah ya yang dilaksanakan silahkan, tapi bagi santri memang satu keharusan untuk tarbiyah. Nah, waktunya dilaksanakan 1 jam untuk 2 materi. Nanti setengah jam bagi Bapak Hasbi dan setengah jam kemudian Ibu Yulia. Nanti ganti tema, nanti ganti spanduk. Nanti di akhir ada foto bersama ya. Dan juga insya Allah nanti sekedarnya buat buka puasa sore nanti dari kami akan diberikan sebagai ikut berbagi kepada apa namanya. Cuma memang itu dalam bentuk kita untuk berbuka konsumsi. Nah itu sekali lagi anak terima kasih. Puasa mewakili dua ini atas nama tuan rumah, atas nama dekan juga. Jadi ya Pak Kabri menyampaikan juga cukup ya baik. Dan ini menjadi laporan bagi kami juga. Selain memang ingin mengabdi ilmu kepada masyarakat pengabdian, juga kami juga butuh ada dokumentasi. Nanti dokumentasi dibantu oleh kakak mahasiswa. Nanti Somalia juga dibantu. Nanti ada video, ada foto ya, ada materi juga. Oke, begitu saja sebagai pembuka dari Pusat. Sekarang jam 13.23, berarti jam 14.30 kita berakhir acaranya dan nanti ditutup bersama-sama. Demikian kepada materi pertama Bapak Hasbi ya, dan ya saudara masih lupa ya Pak Hasbi SE ya, sarjana ekonomi ya, ME Master Ekonomi Syariah ya, ME SY
baik untuk materi kalau dibantu sama dia juga adalah mahasiswi kita di Febri ya. Ini mahasiswi kita Bu yang kenal ya, iya ketemu ya. Iya, bisa dibantu. Monggo, saya juga baru sampai dari kegiatan pagi hari, semalam saya pulang jam 3 ada pertemuan beberapa rapat terus dengan para kiai. Lalu tadi pagi saya berangkat jam 7 harus ke pertemuan dengan para tokoh semua umat beragama di Depok. Dan pulang ke sini langsung acara, jadi mohon maaf saya tidak full mengikuti ya. Jadi akhirnya seperti itu gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Hasbi mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisyaidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman di sini yang saya hormati, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, Ibu dosen Bu Lia dan teman-teman dari BEM, dari Dema ya, BEMA. Oh Dema ya. Dewan mahasiswa. Yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu-satu tentang mengurangi rasa hormat saya. Kali ini insya Allah kita akan sharing nih teman-teman ya mengenai geser lagi ya. Ini ya yang geser. Kebahagiaan dalam sudut pandang ekonomi Islam ya. Nah, bahagia. Ini kata-kata bahagia. Ada yang bilang ini, jangan lupa bahagia ya. Terus ada lagi yang bilang bahagia itu ini bagi laki-laki terutama ya, katanya 3 tak ya. 3 tak. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, kakunya. Nah, itu lagi curhat begitu ya. Nah, itu konsep bahagia ya, yang mana sering kita dengar ya teman-teman ya. Nah, tapi gimana sih bahagia sebenarnya ya? Nah, Islam itu sebenarnya ngatur kebahagiaan juga loh teman-teman ya, apalagi dalam ekonomi ya. Nah, Islam ya, terutama dalam sudut pandang ekonomi, ini mengatur banget teman-teman. Nah, dan dalam kehidupan kita ya teman-teman ya, dalam kehidupan kita dalam terutama dalam tolabul ilmi kita nih ya. Ini kadang-kadang kita suka salah ya. Kenapa suka salah? Karena kita salah dalam itu ada yang salah tuh berarti dia. Salah masak ya. Oke ya. Oke, mungkin nggak apa-apa lah kalau keluar nggak ininya. Keluar ya. Nah, tadi konsep bahagia dalam ekonomi Islam ya. Nah, konsep kebahagiaan itu teman-teman itu ternyata bisa disetting ya. Ternyata konsep bahagia itu bisa diatur dalam otak kita. Nah, apalagi kalau dalam kehidupan kita lepas gitu aja teman-teman konsep bahagia. Nah, tadi kan gara-gara keseringan kita dengar orang konsep bahagia itu dalam 3 tak itu ya, akhirnya sebagian besar orang menganggap bahagia itu kalau udah punya rumah mewah, ya, kalau udah punya sawah, ya, terus punya apa lagi? Supaya wah gitu ya. Nah, bilang wah bahagia, ya kan? Tapi kenyataannya teman-teman, ya, tidak semuanya itu bisa menjadikan kita bahagia. Nah, apalagi teman-teman kalau nanti ya, ketika kita nih, ya, bapaknya Ali ini. Ya kita semua ya. Nah, apalagi kalau nanti nih kita ketika akan masuk ke dalam liang lahat teman-teman.
Nah yang tadi wah-wah tadi tuh rumah mewah, mobil mewah, apalagi serba wah-wah tadi itu kira-kira dibawa ke dalam kuburan enggak ya. Nah apakah kita akan bahagia? Jangan sampai situ deh teman-teman. Banyak loh ternyata ya orang yang sudah kaya raya ya ternyata apa? Mereka malah menderita. Ternyata mereka malah hidupnya sengsara. Mereka tidak menemukan dalam kebahagiaan yang selama ini mereka cari-cari, yang selama ini mereka damba-dambakan. Ternyata begitu apa yang mereka dapatkan gitu ya, ternyata mereka tidak bahagia. Nah, kenapa? Ya, mungkin kurang syukur ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Dulu tuh ada lagu ya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Tuh ada tuh. Nah, dapatkan CD dan kasetnya ya, ada yang terdekat ya. Itu teman-teman ya, sama-sama disyukuri. Nah, tadi kebahagiaan itu bisa disetting teman-teman dari apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, seolah-olah itu adalah sumber kebahagiaan, seolah-olah itu adalah sumber kenikmatan. Tapi lagi-lagi ternyata tidak. Kenapa? Karena itu ternyata bersifat semu. Ya tadi kata apa? Yang kita apa yang ada dalam disyukuri, apa yang tidak ada sering kita pikirkan kan. Terutama yang laki-laki nih ya, ini masa-masa balik ini kan suka mikirin anak orang ya. Nah, yang mikirin anak orang ya, pikirin anak ibunya aja ya. Adiknya pikirin maksudnya ya, adiknya ya, terus pikirin tuh ibunya pikirin kan, udah melahirin pikirin ibunya ya. Jangan pikirin anak orang ya. Anak orang biar aja dipikir sama orang tuanya masing-masing. Nah, jadi teman-teman ya, kebahagiaan itu tadi bisa disetting. Nah, cuma ternyata itu bisa hilang ya. Nah, kita harus tahu nih hakikat kebahagiaan sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu ada, terutama dalam ilmu ekonomi. Nah, kalau bicara ilmu ekonomi teman-teman ya. Nah, ilmu ekonomi itu sekali kita bilangnya apa? Kalau ngomong ekonomi itu masalahnya tuh ekonomi itu masalahnya adalah adanya uang, kan? Terus apa lagi? Kelangkaan, terus apa lagi? Keinginan yang tidak terbatas ya. Nah, terus dihadapkan dengan sesuatu yang memenuhi kehidupan kita tuh terbatas, sehingga sehingga muncullah kelangkaan dan kita harus ada pilihan. Nah, kenapa bahagia itu ketika keinginan kita terpenuhi. Nah, tidak itu suatu kebahagiaan. Nah, keinginan ini sendiri teman-teman ya. Keinginan ini sendiri ini dia sifatnya tidak terbatas teman-teman. Ada hadis ya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya, apabila seorang anak Adam ya telah memiliki satu lembah emas, maka dia akan ingin memiliki 2 lembah emas. Apabila dia punya 2, dia punya 3, punya 4, sampai akhirnya tanah menutup mulutnya ya. Nah, itulah yang namanya keinginan teman-teman. Yang namanya keinginan itu nggak pernah ada batasnya ya. Yang namanya keinginan itu nggak akan pernah ada ujung pangkalnya. Ketika dipenuhi pengen lagi, ketika dipenuhi ingin lagi sampai akhirnya tidak selesai. Nah, contoh misalkan nih, ada handphone terbaru nih keluar ya, merek Samsung gitu ya. Samsung. Merek Samsung. Nah, merek Samsung ya kan. Tipe apa gitu tuh ada tuh namanya Galaxy Note apa gitu kan. Nah, udah punya nih. 3 bulan kemudian keluar lagi yang baru, stres kan. Pikirin lagi, ganti lagi. Ya kan habisnya teman-teman ya. Nah, itulah yang namanya keinginan. Nah, kalau dalam ekonomi Islam itu kalau bahagia itu bukan cuma memenuhi itu ya. Tapi bahagia itu adalah ketika bisa memberikan ya, bisa istilahnya itu kalau bahasa ekonomi itu mendistribusikan ya.
bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Bahkan Sobat Sekuritis itu bahagia ketika melihat orang lain tersenyum. Nah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya ya. Tapi jangan suka senyum-senyum sendiri ya. Nah, terus sampai apa namanya? Nah, jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa memberikan, ya, mendistribusikan apa yang kita punya, ya, mendistribusikan apa yang kita punya itu secara benar dan secara adil, ya. Itulah yang menjadi masalah ekonomi sebenarnya, dan disitulah yang namanya kebahagiaan, ya. Contoh misalkan sahabat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengadakan suatu lelang, ya, lelangnya apa? Siapa di sini yang mau berinfak? Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan memberikan 50% harta saya. Ya, tapi Abu Bakar As-Siddiq ternyata memberikan seluruh hartanya. Ya, kenapa? Karena itulah letak kebahagiaan. Ya, letak kebahagiaannya itu adalah memberikan seluruh hartanya. Nah, itu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini next ya, udah keluar ya. Nah, ini ya, bisa mendapatkan dengan kualitas nanti udah ya, next ya. Nah, teman-teman, kalau kita nih hidup kita ya, hidup kita ini bukan cuma bersama keinginan, tapi kita harus lihat pada kebutuhan. Nah, dalam ekonomi ya Islam ini bahagia tadi kan, kalau kita bisa mengekang yang namanya keinginan tadi, kita akan hidup bersama pada kebutuhan, teman-teman. Kalau kita hidupnya bersama pada kebutuhan, insya Allah yang namanya sumber-sumber kehidupan itu ya, kalau bahasa ekonomi itu sumber faktor produksi itu akan melimpah, ya, akan melimpah, benar. Kenapa? Karena kita contoh misalkan nih teman-teman lagi puasa, ya, lagi puasa kan? Nah, insya Allah puasa ya. Nih, pasti menjelang maghrib, ya, jujur deh, ya, pasti menjelang maghrib di saat detik-detik mau berbuka puasa, itu rasanya melihat makanan itu, pengen bisa makan itu semuanya kan. Nah, di atas meja ya, ada lontong, ada bakwan, ya, ada kurma, ya kan. Apalagi orang Indonesia nih, ya, orang Indonesia tuh katanya kurma itu sunnah, tapi gorengan wajib. Nah, itu yang namanya makanan buka, ya, menjelang beduk maghrib, itu yang namanya keinginan tuh menggebu-gebu. Waduh, kalau perlu mejanya saya makan juga nih, kan? Saking pengennya gitu, saking nafsunya. Nah, kalau perlu mejanya, kalau perlu nih meja saya gigit juga, kan? Saking laparnya tuh, ya. Nah, tapi begitu beduk, ya, begitu beduk, azan Allahu Akbar, baru minum teh manis, ya kan, baru makan kurma, lontong 1 biji, udah kenyang, teman-teman. Yang tadi tuh yang keinginan yang menggebu-gebu tadi itu hilang, ya. Nah, kenapa? Karena itulah kebutuhan kita, teman-teman. Kebutuhan kita itu terbatas, ya. Yang namanya kebutuhan itu cuman apa yang di dalam lambung kita aja. Nah, saya keinginan itu akan terus, kan, bahkan ada hadis yang lain ya, Rasulullah itu pernah menggambar sebuah garis dan sebuah kotak. Nah, kotak itu adalah ulur manusia, garis yang menerobos kotak tadi itu adalah keinginan manusia. Jadi keinginan manusia itu lewat tanpa batas, ya, pengen hidup selamanya, ya kan. Nah, itu yang namanya keinginan, tapi yang namanya kebutuhan itu terbatas, ya. Nah, makanya kita hidup harus dasar pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Jadi kebutuhan dan keinginan itu sesuatu yang berbeda. Nah, ini dalam ekonomi yang pada umumnya, ya, itu yang namanya keinginan dan kebutuhan itu disamakan pada sesuatu yang berbeda. Harus membedakan. Kenapa? Karena di situ letak kebahagiaan nanti, teman-teman. Ya, letak kebahagiaan itu. Oke, next. Nah, ini ya permasalahan saya tadi udah ya. Nah, dari sini kita akan bisa menemukan kebahagiaan juga. Kenapa? Karena di sini kita akan bisa merasakan kepuasan batin. Ketika kita memberi sesuatu pada orang lain, itu akan beda rasanya, teman-teman. Ya, ketika orang lain tersenyum karena kita, ya kan? Apalagi kedua orang tua kita tersenyum karena kita, itu rasanya tuh bahagia banget. Nggak bisa digantikan dengan mercy, ya. Nggak bisa digantikan dengan intan berlian, nggak bisa. Ya, karena itulah yang namanya kebahagiaan.
ya. Nah, ketika melihat orang lain tersenyum, apalagi orang-orang yang kita cintai tersenyum, ya, ibu kita, kedua orang tua kita tersenyum karena kita, masya Allah, itu adalah kebahagiaan, ya, yang tidak bisa terukur. Nah, oke. Nah, ini nanti nih sama Bu Yulia nih ya, tentang apa namanya nih, prinsip ya. Nah, ini gara-gara ini juga nih teman-teman nih yang kita pelajarin ya dari sejak kita SMP ya, SD kan ya. Dibilang apa? Dibilang yang namanya prinsip ekonomi itu kan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini sebenarnya sesuatu yang salah ya. Sesuatu yang salah kenapa? Ini nanti ngajarin kita nggak mau rugi ya. Gak mau rugi kan pikirannya. Kan pengorbanan kecil, dikit-dikit aja, tapi hasilnya gede-gede ya. Nah, oke. Nah, nanti gara-gara ini kita nggak bisa bahagia teman-teman. Kenapa? Kita merasa gak mau rugi. Jadi pikiran kita tuh pengen untungnya itu dalam bentuk rupiah ya, atau dalam bentuk uang ya. Nah, oke, next aja. Nanti bisa di. Nah, jadi ya. Nah, ini juga nanti Mbak Budia akan lebih dalam lagi ya. Nah, ini kita salah satu kunci kebahagiaan. Jadi kita harus punya prinsip teman-teman. Kunci kebahagiaan kita harus punya prinsip. Ya, prinsipnya itu adalah kita tidak boleh hidup bermewah-mewahan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hidup bermewah-mewahan, nanti susah bahagianya teman-teman. Kenapa? Karena bahagia kita itu diukur dari harta yang kita punya. Kalau nggak punya stres, ya. Kalau dimiliki rasanya pengen bunuh diri. Kenapa? Gara-gara nggak punya HP, nggak punya rumah mewah, nggak punya apa, nggak ada duit, ya kan? Nah, itu gara-gara hidupnya bermewah-mewahan. Nah, ini dalam kehidupan kita tidak boleh kita hidup bermewah-mewahan, ya. Dan juga jangan lupa, ya, dalam kehidupan kita ada transaksi yang ya, transaksi yang halal, ya, jangan transaksi yang haram. Walaupun yang haram itu omsetnya gede teman-teman. Saya pernah dapat data ya. Itu yang transaksi haram itu dia bisa sampai saja beberapa tahun lalu ya. Itu bisa sampai dananya itu bisa sampai menyamai dana Indonesia dalam menanggulangi krisis di tahun 98. Itu adalah dana pengguna narkoba ya. Jadi dana pengguna narkoba dalam 1 tahun itu di tahun 2004 ya, saya nggak bawa slide-nya ya. Ternyata dana pengguna narkoba di tahun 2004 selama 1 tahun itu menyamai dana Indonesia dalam menangani krisis di tahun 98. Artinya apa teman-teman? Artinya kita ini sebenarnya kaya ya, cuma sayangnya apa? Tidak bahagia. Nah, kita ini sebenarnya kaya loh, ya. Cuma sayangnya kita tidak bahagia. Jadi apa? Akhirnya kebahagiaannya lari ke mana? Ke obat-obatan terlarang, ya. Ke apalagi ke tempat-tempat yang mohon maaf pelacuran, ya kan? Ke tempat yang terlarang gitu ya. Munculnya black market, munculnya pasar-pasar gelap, ya. Nah, cari kebahagiaan di sana. Nah, padahal itu semua justru malah sumber penyakit, ya. Justru malah sumber masalah. Kalau bukan tambah bahagia, malah tambah sengsara, ya. Oke, next ya. Nah, ini ya contoh nyatanya Rasulullah, ya. Contoh nyatanya Rasulullah SAW. Nah, teman-teman tahu ya siapa Rasulullah SAW. Nah, dia adalah uswatun hasanah kita semua, ya. Contoh Nah, teman-teman, Rasulullah itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, ya. Menikahi Siti Khadijah radhiyallahu anha itu apa mas kawinnya? Tahu nggak? Apa? Berapa? 20. Mas kawinnya itu 100 ekor unta merah, ya. Tahu unta merah? Unta merah itu adalah kendaraan paling mahal, ya, pada saat itu. Artinya, ya. Kalau sekarang ini nilainya itu mobil paling mahal apa? Mobil apa? Lamborghini. Taruhlah Lamborghini ya. Satu Lamborghini itu berapa? Berapa M? Lamborghini. Lamborghini itu lainnya di Lamborghini itu ya. Nah, kalau ya, ini begini begitu tuh ya. Itu penyanyi nama idarohnya itu ya.
Nah, Lamborghini berapa M sih Lamborghini? Lebih dari 3 M lah, yang bisa berapa? Oh, apa aja 4. Alphardnya 4 M, Lamborghini itu bisa 10 M ya. 10 M kali 100 teman-teman ya. Berapa tuh? 1000. Nah, banyak lah ya. Capek gitu nih. Capek gitu. Banyak lah pokoknya ya. Tugas kamu ada yang Oke, ini kita sembari menghemat waktu ya. Nah, pokoknya banyak masalahnya. Bayangin itu buat masalah teman-teman ya. Tahu kan masalah itu kan sebagian harta dari si lelaki ya. Nggak mungkin juga ya kan seluruh hartanya jadi masalah, nanti habis nikah makan apaan ya kan. Nah, itu baru sebagian tuh ya. Itu baru sebagian hartanya Rasulullah. Itu 100 ekor unta merah ya. Kita nggak bisa bayangin itu berapa harganya Rasulullah, itu kita nggak kebayang itu berapa ya kan. Nah itu artinya apa? Itu kaya banget gitu loh ya. Kaya banget. Kaya banget. Kaya apa itu? Kaya daging. Nah itu Rasulullah itu kaya yang minta ampun ya. Tapi ketika beliau menjadi Nabi Rasul ya. Nah ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul ya, ketika perang Khandaq itu Masya Allah ya, perut beliau itu diganjal dengan 2 batu ya, saking laparnya. Bayangin ya, dari sekian harta beliau itu yang banyak itu yang kaya banget ya kan? Sampai akhirnya perut beliau itu diganjal dengan 2 buah batu ketika perang Khandaq. Nah itu ada ceritanya tuh. Jadi ada seorang sahabat ya, diganjal perutnya dengan 1 batu, ngadu pada Rasulullah. Ngadunya nggak pakai kata-kata, pakai isyarat ya. Dan selihatlah itu sahabat itu pada Rasulullah yang selihat perutnya diganjal dengan 1 batu ya. Nah, Rasulullah tahu ya, maksudnya mengadu sama Rasulullah, kasih lihat juga saya 2. Jadi mengadu. Ini cuma balik. Pesan kembali ya. Nah, akhirnya ya itulah gambaran bagaimana Rasulullah itu ya, yang tadi kaya itu bisa sedemikian ini. Itu kan berarti suatu banget gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, suatu arti itu kebahagiaan itu bukan dari harta ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, nih ya, ini yang sering sekali nih ya, yang menyebabkan kebahagiaan itu katanya dari harta. Nah ini nih para tokoh-tokoh ya, dedengkot ya, yang menyatakan kebahagiaan itu dari harta, yaitu dari Jeremy Bentham nih ya, dia bilang ada teori namanya rasionalitas. Dia bilang apa? Nah rasionalitas itu dia berpegang pada prinsip maximizing reason, minimizing pain, memaksimalkan kesenangan, meminimalkan penderitaan. Nah itu dia bilang kebahagiaan sesuatu yang kebaikan ya. Dia bilang jadi kalau yang namanya perbuatan baik, bahagia itu adalah ketika jumlah harta itu terus ditambah ya. Nah mereka mengatakan seperti itu kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan hidup teman-teman ya, tidak punya pegangan hidup ya. Nah akhirnya gitu banget nih. Nah mereka nggak punya yang namanya Al-Quran, nggak punya namanya hadis Rasulullah ya, sehingga mereka menafsirkan segala sesuatunya itu hanya berdasarkan pada akal mereka ya. Mereka hanya menafsirkan kebahagiaan itu berdasarkan pada apa yang mereka lihat ya, apa yang mereka rasakan ya, tapi mereka tidak berbekal pada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah akhirnya mereka mengatakan ya seperti ini kan. Nah si Jeremy Bentham ya, terus lanjut ada lagi nih. Nah ini Adam Smith ya. Nah ini Adam Smith ya, bukan Adam Jordan, beda lagi nih. Adam Jordan itu tinggalnya keruput ya di daerah Taman Sari. Ini seperti seumuran. Enggak sih Tuhan, beda profesi ya. Nah ini Adam Smith ini kata bapak ekonomi teman-teman ya, bapak ekonomi. Dia punya buku apa nih, The Wealth of Nation. Nah ini si Adam Smith ya, dia terkenal nih pada ilmu ekonomi nih Adam Smith ya. Nah bapaknya ekonomi nih. Nah
Beliau punya buku yang namanya The Wealth of Nation. Nah, The Wealth of Nation sendiri artinya itu apa? The Wealth itu harta negara. Sebenarnya buku itu bicara tentang harta negara. Nah, sebelum Adam Smith membuat buku The Wealth of Nation yang judulnya harta negara, 700 tahun sebelum Adam Smith bikin The Wealth of Nation, Abu Ubaid al-Qasim, salah seorang ulama dari Islam, ya, telah membuat buku yang namanya Al-Anwar, Kitab Al-Anwar, Abu Ubaid al-Qasim. Itu 700 tahun sebelum yang namanya Adam Smith itu dia bikin buku The Wealth of Nation. Dan bahkan banyak dugaan, ya, The Wealth of Nation itu menyadur dari kitab Al-Anwarnya Abu Ubaid al-Qasim, ya. Nah, Adam Smith ini dia jadi bapak ekonomi nih. Nah, salah satu kata-kata dia itu bahasa Sunda nih, kayak baseball gitu WhatsApp ya. Iya nih. Dia katakan bahwa kapitalis itu ya terutama pada kepentingan pribadi ya dan pada keuntungan uang. Sebagai misal orang diatur pada misalnya sentimen, feelings ya, pada perasaan. Jadi orang itu cuma diatur pada masing-masing aja gitu kan. Jadi segala sesuatunya itu diserahkan pada pribadi masing-masing. Nah, inilah yang menjadi kunci utama dalam ilmu konvensional atau ilmu kapitalis, teman-teman. Segala sesuatunya itu tidak terukur. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya alat pengukur. Mereka tidak punya yang namanya Al-Quran dan hadis. Makanya mereka itu berjalan sendiri aja gitu. Terserah mau ngapain, ya kan? Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman dulu ya nonton TV, ya kan, apalagi acara malam tuh, ya. Pemirsa, demikianlah siaran dari kami. Untuk benar dan salahnya kami serahkan kepada pemirsa di rumah masing-masing. Nah, itu bahaya teman-teman. Benar dan salah itu diserahkan pada pemirsa di rumah masing-masing. Kan tiap orang punya tolak ukur beda-beda, ya. Ada orang yang, mohon maaf, ada orang SD aja nggak lulus, ya. Ada orang yang lulus S3, ya kan. Ada orang yang tengah-tengah, ya. Mengukur benar salah masing-masing, nggak bisa lah, ya. Nggak bisa lagi gitu, ya. Nah, ini ajaran siapa? Ini ajarannya Adam Smith, ya. Nah, oke, next. Nah, yang Edward juga sama, dia bilang nih, Edward itu merupakan sesuatu yang konsisten dengan manusia, ya. Oke, next. Nah, ini ya pentingnya iman dalam kehidupan, dalam ekonomi. Ya, kenapa sih harus ada iman? Manusia tadi ya saya udah bilang, manusia itu apa? Pasti pengennya apa? Yang pada bohong ya, pasti pengen kaya, kan? Pasti pengen punya rumahnya itu sejujurnya rumahnya anak sama Santi, kan? Ada pernah lihat nggak? Nggak ya, sama sih belum lihat juga. Katanya sih gede, ya. Katanya sih gede. Nah, pasti pengen punya rumah besar, ya kan? Pasti pengen punya mobil, itu semua pasti akan ada tuh yang berbohong minta, oh bapak saya mah cukupin haji pak. Nah, bohong ya kan? Pasti pengen, ya kan? Nah, kalau yang tadi itu ya dilepas begitu aja tuh, dibiarkan liar gitu ya, itu berbahaya teman-teman. Pasti akan nyari jalannya apa? Ya jalan tadi itu terserah kita, ya kan? Jalannya terserah kita. Mau nyopet, mau nyolong, ya, atau mungkin korupsi, ya, atau mungkin apa gitu kan? Yang penting dapat rumah tua, ya, yang penting dapat kendaraan mewah, ya. Nah, kalau misalkan itu dibiarkan terus, lama kelamaan akan menjadi suatu interaksi, ya. Akhirnya muncullah yang namanya lembaga-lembaga yang bisa mengambil harta orang secara paksa. Muncullah yang namanya bank-bank konvensional, ya, dengan sistem bunga, dengan sistem riba, ya. Tahu riba teman-teman? Apa riba? Apa? Riba rayuan iblis berujung azab, ya. Nah, itu riba, ya. Nah, berujung azab. Ada yang namanya bunga nggak di sini? Nah, riba atau bunga? Apa bunga? Apa bunga? Ada ya. Apa? Siapa bunga? Ada bunga di sini? Ada namanya bunga? Oh,
Bunga itu apa? Riba atau bunga? Anda tahu bunga? Bunga. Apa bunga? Nah, bertambahnya uang neraka ganjaran amalnya. Ya. Bunga, ya. Bertambahnya uang neraka ganjaran amalnya. Ya. Nah, apa itu nanti keluar dia. Nah, ini ya akhirnya muncul lembaga-lembaga yang bisa membuat keinginan orang-orang yang punya harta itu terpenuhi, ya. Munculnya bank-bank konvensional, ya, munculnya pinjol, yang munculnya judo. Kenapa? Ya karena ini ada keinginan-keinginan yang liar, ya. Terus dibuatlah satu lembaganya. Ketika lembaganya itu menjadi satu lembaga yang bisa menaungi mereka, jadi suatu interaksi, maka menjadi satu bangunan ekonomi. Ketika udah terbentuk bangunan ekonomi terjadi, akhirnya muncullah hashtag Indonesia adalah. Nah, oke, lanjut ya. Nah, oke ya. Kita butuh iman, ya. Kita butuh iman. Ketika iman itu bisa, ya, menjadikan segala macam transaksi kita itu menjadi lebih terarah, ya, adanya tata cara syariat, ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup, ya, maka akan muncul satu kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh orang, ya. Contohnya ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga di zamannya Umar bin Abdul Aziz, itu yang namanya mustahik itu susah dicari, ya. Itu ada kisahnya, ada gubernur Yaman datang ke Khalifah Umar bin Khattab, ngadunya apa? Susah ya Khalifah, saya cari yang namanya mustahik, ya. Padahal Yaman itu daerah paling miskin, susah nyari mustahik, bayangin, ya. Nah, oke. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz pun juga demikian, ya. Itu yang namanya mustahik itu susah dicari, hakim miskin itu susah dicari, ya. Nah, lalu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak adanya kasus kriminalitas, saking amannya. Itu kenapa? Tadi itu masing-masing itu punya keimanan, masing-masing itu punya yang namanya tolak ukur, ya, sehingga yang namanya kebahagiaan itu terwujud, ya, terwujud bersama-sama, bukan cuma satu orang yang bahagia, ya. Nah, lalu, ini yang terakhir nih. Yang terakhir nih. Yang terakhir apa enggak? Masih ngomong. Yang terakhir. Dinautin. Nih, ya. Nah, teman-teman tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Tahu ya? Itu sahabat Rasulullah. Nah, beliau itu sampai sekarang punya rekening loh, ya. Rekeningnya di Jazirah Arab Saudi, ya. Rekening beliau itu masih hidup walaupun orangnya sudah lama meninggal, sudah lama mati, ya. Tapi kalau kita orang yang masih hidup, rekening udah mati, ya. Mama curhat dong. Nah, ini ya contoh, ya. Orangnya sudah lama meninggal, sudah lama mati, ya. Tapi rekeningnya masih hidup, ya. Ini kan ada sesuatu, ya. Ini ceritanya ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu beliau pernah mewakafkan sebuah sumur, ya, yang namanya sumur rumah. Nah, sumur rumah ini awalnya dimiliki oleh orang Yahudi, ya. Nah, ternyata Yahudi dari sampai sekarang Yahudi itu kerjaannya jualan air, ya. Dulu sumur rumah, sekarang ada Danone, ada apa, ya. Nah, itu Yahudi itu melakukannya itu jualan air, ya. Pokoknya yang jualan sumber-sumber yang vital-vital itu Yahudi itu banyak dimiliki, kan? Karena dari dulu katanya begitu nggak berubah, ya. Nah, akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika dibeli itu pun nggak bisa langsung dibeli seluruhnya, dibeli separuh-separuh. Ya, kisahnya itu dibeli separuh, jadi sehari ini Utsman, besok nanti Yahudi sangsering-sangsering itu, ya. Sampai akhirnya si Yahudi ini kewalahan. Kenapa? Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak menjual airnya, tapi memberikan, ya. Tapi memberikan gratis pada kaum muslimin ketika itu. Sehingga ketika di masa yang punya si Yahudi itu, dia kelabakan, gak ada yang beli, ya, gak ada yang beli. Akhirnya apa? Nyerah, dijual semua sama si Yahudi tersebut kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dijual, ya. Akhirnya semuanya diwakafkan dan sampai akhirnya sekarang kekal, ya.
itu menjadi rekeningnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, oke, next. Nah, itulah kebahagiaan. Nah, ini adalah karakter dasar dari bagaimana kita ini menjadikan Islam sebagai pilar ekonomi kita, yang punya karakter yang mana dia bisa menjadikan kebahagiaan itu, walaupun bahasanya itu implikasi makro, ya kan. Nah, misalkan nih, Islam itu melarang yang namanya riba. Atau riba tadi ya, apa riba? Nah, ini sebelum aja ya. Nah, terus maisir ya. Nah, akhirnya apa? Tidak adanya mencetak uang yang terlalu berlebihan, akhirnya ada stabilitas. Uang nilainya stabil, teman-teman. Uang nilainya tidak mudah jatuh. Nah, saya ingat banget dulu tuh tahun 98, 97 lah ya. Saya tuh bawa uang 100.000 ke Pasar Baru. Teman-teman ke Pasar Baru nggak? Daerah Mangga 2 itu ramai tuh ya, Pasar Baru ya. Itu yang namanya bawa uang segitu tuh udah bahagia banget. Kenapa? Karena bisa beli baju, beli sepatu. Yang sekarang bawa 100.000 ke Indomaret apa nangis ya. Baru beli dikit-dikit, bisa 100.000 ya habis kan. Nah, karena nilai uangnya sudah jatuh teman-teman. Memang dengan artinya ya. Kenapa? Karena uang itu terlalu banyak dicetak ya, terlalu banyak dicetak, akhirnya uangnya nilai hilang. Yang tadinya kita bahagia punya uang 100.000, sekarang punya uang 100.000, mohon maaf, jadinya sengsara ya. Nah, itu ya. Nah, terus yang ada transaksi yang produktif ya, transaksi bagi hasil, transaksi yang mana semua itu menciptakan lapangan pekerjaan, itu juga bisa menjadikan kita hidup bahagia. Ya, bahagia itu memang kita nggak boleh lepas juga dari materi ya, tapi jangan berlebihan ya. Nah, dan juga terlalu kekurangan ya. Oke. Nah, ini juga tidak boleh ada homer, tidak boleh ada pornografi di tempat lingkungan ya. Ini semua dalam Islam mengatur ya, sehingga tidak ada masalah-masalah sosial ya. Yang namanya kejahatan-kejahatan, yang namanya penculikan, yang namanya itu kerusakan akibatnya makanan manusia itu nggak ada. Sehingga uang yang ada itu menjadi lebih fokus dalam masalah-masalah yang penting, sehingga manusia itu gampang bahagianya kan. Sekarang kita mau bahagia, sedangkan kita sendiri takut, cemas, kan? Kenapa? Banyak perampokan, banyak maling motor, ya. Nah, di daerah saya tuh kalau bulan-bulan November, Desember tuh maling motor banyak. Nah, terus kita mau bahagia kayak gitu, hidup kayak gitu kan udah bahagia, ya kan? Itu rasa cemas, takut, khawatir kalau harta kita diambil orang, ya kan? Nah, itu gara-gara apa? Ya ini, ya. Objek transaksinya itu adalah dia sesuatu yang membuat manusia itu menjadi seorang yang kriminalitas ya. Oke, lanjut. Nah, oke, itulah yang mengenai kebahagiaan teman-teman ya. Nah, semoga sedikit yang tadi saya berikan itu berbagi ya, bisa ya kita menjalankan bersama-sama. Ini tentu saja lebih kurangnya yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, karena saya ini makhluk kasar ya. Jadi kata-kata yang kasar, kalau halus halus. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.